Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, welcome to my channel. Oke, kenalin nama aku Tiara. Sebetulnya ini adalah video pertama aku setelah sekian lama gak bikin video-video YouTube. Nah, sebenarnya juga nggak aktif sih gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya channel ini aku bisa memberikan manfaat pada kalian, terus bisa berbagi ilmu atau apapun itu ya. Buat kalian yang merasa video ini bisa bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, oke? Supaya aku juga bisa lebih semangat lagi buat bikin konten berikutnya. Buat kalian yang mungkin berminat buat kuliah di IPB, terus bertanya-tanya siapa sih PPKU IPB itu. Jadi PPKU itu singkatan dari Program Pendidikan Kompetensi Umum. Jadi Program Pendidikan Kompetensi Umum yang dulunya itu namanya itu TPB buat angkatan 52 ke atas. Jadi sekarang itu tahun 2020 itu adalah angkatan ke-57 dan aku adalah angkatan ke-56. Jadi aku lulusan 2019. Oke, jadi sesuai janji aku tadi, sekarang tuh aku mau spill ke kalian soal enak gak enaknya PPKU IPB itu kayak gimana sih. Nah, mungkin kita mulai dulu dari yang gak enaknya dulu ya, soalnya kan sesuai peribahasa berakit-rakit ke hulu berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu bersenang kemudian. Jadi yang gak enaknya itu di PPKU IPB itu yang pertama, ini buat kalian yang misalnya masuk IPB itu kan ada jurusan yang kayak ke ilmu sosialan kayak gitu kan. Nah terus kalian tuh dari SMA-nya tuh IPA karena emang di IPB itu semuanya tuh wajib IPA. Nah kemudian kalian masuk ke PPKU itu kalian tuh bakalan belajar IPA lagi, soalnya PPKU ini itu juga disebut dengan SMA kelas 13 lah kalau kita nyebutnya tuh, soalnya kita belajar lagi pelajaran SMA yang jurusan IPA kayak gitu. Jadi fisika, kimia, biologi itu kita belajar lagi, cuman kayak belajarnya itu ada yang ulang juga gitu, ada juga yang tambahan materi-materi baru gitu, tapi ya masih seputar kayak materi SMA kayak gitu. Nah terus buat kalian yang nggak suka sama pelajaran IPA mungkin ini akan agak gimana gitu ya, soalnya aku juga seperti itu sih. Jadi emang rada ini ketemu lagi nih sama fisika, kimia, biologi, tapi udahlah jalani aja ya, soalnya seberat apapun itu pasti terlewati. Yang kedua itu gak enaknya itu adalah ada asrama. Ya sebenarnya itu asrama tuh enak gak enak sih, soalnya yang pertama yang gak enaknya itu ada Jamal itu bukan nama orang, Jamal tuh jam malam. Jadi kalian yang di asrama itu bakalan dibatasi oleh waktu. Jadi Jamalnya itu jam 9 malam. Nih, misalnya kalian ada kegiatan di luar, kayak misalnya kalian ikut les atau ikut organisasi, UKM dan lain-lain, kalian tuh sebelum jam 9 malam kalian udah harus ada di asrama. Sebenarnya bisa sih lebih dari itu, cuman kalian juga harus izin dulu dari SR-nya. SR itu senior resident di sana. Terus yang berikutnya itu kalau kalian kena Jamal itu kalian ada dapat hukumannya. Misalnya hukumannya itu dari yang ringan sampai yang ditahan KTM. KTM itu kartu tanda mahasiswa. Lagi yang ketiga itu kalau di asrama itu biasanya ada acara wajib asrama. Jadi ada sosialisasi lorong, sosialisasi gedung. Nah itu tuh memang ada manfaatnya sih banyak banget, tapi yang gak enaknya itu kadang waktu dilaksanakannya itu kayak pas malam-malam gitu, ketika kita waktunya istirahat atau waktunya buat ngerjain tugas, sedangkan kita harus ikutan acara itu. Sebetulnya ada sih yang bisa membebaskan gitu SR-nya, kayak kalian bisa ya sosialisasi lorong sambil ngerjain tugas. Nah itu enak sih, jadi kita juga bisa sambil ngedengerin kakaknya, bisa sambil ngerjain tugas juga. Tapi ada juga yang nggak boleh gitu, nggak boleh main HP, nggak boleh ngerjain tugas, kan harus merhatiin pembicaranya. Dan kadang itu kita suka mikir juga sih, kayak aduh ini deadline besok nih tugas. Nah jadi itu sih gak enaknya ya. Ada lagi yang gak enaknya tuh jauh dari Bara. Bara itu Babakan Raya. Jadi Babakan Raya itu adalah tempat kayak semacam pokoknya tuh segala macam yang kalian butuhkan tuh ada di Bara gitu. Itu tuh ini terutama buat anak IPB yang S1 ya, jadi dalam tempatnya di Dramaga. Jadi Bara itu adalah tempat mereka membeli berbagai macam kebutuhan dari makan, perabot dan lain-lain. Nah itu tuh dari asrama tuh lumayan jauh, jadi kita harus jalan kaki dulu. Biasanya sih kalau mau naik bis, tapi kalau udah sore ke malam tuh nggak ada bis kan, jadi kita harus jalan kaki.
lumayan jauh gitu, kadang aku juga capek. Terus pas hari Minggu atau hari Sabtu tuh kan kita libur nih biasanya kuliah, nah gak ada sarapan atau gak ada makanan catering kayak gitu, akhirnya kita harus jalan kan ke Bara. Terus pagi-pagi tuh rasanya males banget gitu kalau ke Bara, banyak itu jauh banget, apalagi kalau panas ya, panas Bogor itu kan udah panas jadi kadang males banget. Nah itu sih kayak, nah itu beberapa hal yang menurut aku gak enaknya di PPKU. Terus yang kedua, kita masuk ke bagian yang enaknya di PPKU. Jadi apa aja sih bagian yang enak di PPKU itu? Yang pertama itu buat, nah yang tadi buat yang gak suka IPA mungkin itu adalah gak enaknya di PPKU, tapi buat kalian yang suka pelajaran IPA kayak fisika, kimia, biologi dan teman-temannya, itu kalian tuh bakalan ngerasa enak gitu di PPKU, karena PPKU itu kan ngulang pelajaran SMA gitu. Jadi ini udah bisa nih, udah belajar di SMA, pasti gampang sih ngikutinnya kayak gitu. Terus di PPKU ini adalah ajang atau waktunya buat kalian ngumpulin IPK gitu. Kenapa? Karena nilai mutu di PPKU itu cenderung lebih rendah daripada ketika kita masuk ke departemen. Jadi nilai mutunya buat kita dapat A itu kita harus dapat 75 kalau di PPKU, sedangkan kalau di departemen itu rata-rata 80-an gitu. Jadi kayaknya adalah waktu yang tepat buat kalian tuh. For your information, jadi kita tuh punya jokes di IPB tuh, kalau IPB itu adalah universitas yang susah dapat IPA. Kenapa? Ya karena IPB susah dapat IPA karena IPB. Ya udahlah gitulah, pokoknya itu jokes kita sih. Bentar guys, nyetek dulu. Yang kedua itu adalah CCR. Ada CCR itu singkatannya dari Common Classroom. Common Classroom ini adalah tempat di mana semua mahasiswa PPKU itu belajar. Jadi semua anak-anak mahasiswa baru tingkat 1 itu belajarnya itu di CCR. Jadi kita tuh belajar di tempat itu semuanya disatuin. Nah, jadi CCR ini adalah ruang kuliah yang amat sangat nyaman karena di sana itu wangi, dingin, terus bersih. Terus ruangannya tuh kayak ketika kita masuk tuh kayak kita masuk ke kedai kopi, karena wanginya tuh wangi kopi banget gitu, kayak masuk ke bakery juga. Terus kan sampai WC-WC-nya pun itu wangi kopi gitu. Jadi sering juga sih ada anak-anak yang foto-foto di cermin WC-nya itu, karena itu Instagramable banget. Terus ada tempat kalian buat bermain di hobinya kayak gitulah. Pokoknya kalian harus datang langsung buat merasakan gimana sih rasanya di CCR. Nah, terus keuntungan berikutnya atau enaknya di PPKU itu kalian tuh deket banget, apalagi yang asrama putri ya. Jadi dari asrama putri ke CCR itu kalian cuma tinggal nyebrang. Jadi ketika kalian ada kelas kosong nih, biasanya tuh ada jeda antara jam 10 sampai jam 1, itu kalian bisa pulang dulu ke asrama, kalian bisa tidur siang dulu di asrama kalian. Terus kalian udah masuk jam, kalian balik lagi ke CCR. Jadi enak sih, jadi punya waktu buat tidur siang. Terus ada lagi yang enaknya berikutnya itu adalah sering bagi-bagi makanan gratis. Yang namanya gratisan itu adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak asrama, anak-anak PPKU semuanya juga kayaknya suka sih yang gratisan. Nah itu gak tau kenapa ya, jadi IPB itu sering banget bagi-bagiin buah sama susu, terutama buat anak-anak PPKU. Jadi kalau kalian kuliah nih, biasanya tuh hari Jumat kalian kuliah pagi, itu suka ada yang bagi-bagiin buah pisang. Jadi buah pisang yang kuning itu loh, bukan pisang yang hijau tapi yang kuning mulus gitu loh, yang gede gitu. Terus itu tuh dibagi-bagiin ke anak-anak PPKU. Terus juga kadang dibagi susu kotak gitu. Terus di asrama itu sering ada bagi-bagi makanan gratis juga, kayak dari ibu-ibu Agrianita. Jadi ibu-ibu Agrianita itu kayak komunitas istri dosen IPB yang jadi ibu asuh kita selama di asrama. Itu sering ngadain acara, terus bagi-bagi makanan kayak nasi uduk, terus ada bubur kacang dan lain sebagainya gitu. Nah itu tuh biasanya kalau udah ada pengumuman ada makanan gratis, semuanya tuh langsung antri panjang banget. Dan karena itu emang satu hal yang
apa ya, mengundang antusias banget gitu. Bahkan ada ya, dulu tuh ada momen ketika terus yang berikutnya itu adalah yang gak mau beli sarapan ribet keluar, itu kalian bisa beli catering. Jadi ada catering kampus itu banyak sih, ada sekitar 3 kalau nggak salah tuh 3 catering yang bisa nyediain sarapan, makan siang sama makan malam buat kalian. Jadi kalian bayarnya tuh per bulan. Kalau nggak salah itu berapa ya, kayak murah sih, kalau kehitung sekali makan itu 8 ribuan deh kalau nggak salah, 7-8 ribu. Nah kalian tuh udah dapat paket komplit, nasi, protein, terus sayur, kadang tuh juga ada jus gratisnya. Nah jadi kalian tinggal bawa di gerbang di dekat pos satpam Astri, jadi kalian nggak perlu beli ke Bara atau keluar yang jauh itu, kalian bisa beli catering gitu. Itu enaknya sih, jadi nggak ribet juga ya. Kalau pagi-pagi gitu, kalau tujuan kelas pagi kalian nggak terlambat masuk kelas. Terus ada lagi di PPK itu enaknya kalian bisa dapat teman yang banyak, karena kalian itu kan asrama nih, asrama itu disatuinnya sama anak-anak dari departemen lain. Bahkan kalian tuh bisa sekamar sama anak-anak beda departemen, beda daerah asal gitu. Nah jadi kalian punya banyak relasi lah, kayak sama teman kamar, teman lorong, teman satu asrama, bahkan teman tas asrama gitu. Jadi seru banget gitu. Jadi pertemanan kalian tuh gak sebatas teman satu departemen aja. Yang berikutnya adalah banyak momen yang diciptakan di asrama. Jadi kayak tadi kan ada gak enaknya juga ya, kayak kita tuh harus meluangkan waktu buat ikutan acara-acara wajib asrama. Tapi di lain hal, di sisi lain, momen-momen itu justru tercipta di acara-acara itu. Jadi kayak ada food fair, jadi kita tuh kerjasama buat tampilin makanan-makanan khas daerah. Jadi semuanya, dari semua orang di lorong itu nyumbang makanan dari daerah mereka masing-masing buat dipamerin di food fair. Nanti ada pemenangnya juga, terus ada lomba-lomba kayak 17-an. Terus banyak banget sih, jadi ada acara bersih-bersih juga, kalian bisa lebih dekat sama teman-teman yang lain. Nah itu adalah momen-momen yang gak bisa dilupain dan gak bisa diulang, karena asrama itu cuma 1 tahun. Nah terus yang keuntungan yang berikutnya itu, asrama itu terhitung murah. Jadi kalian cuma bayar 1.400.000 kalau pas aku ya, jadi 1.400.000 buat 1 tahun. Jadi sekitar 110.000, sekitar 112 atau 10.000 ya per ini ya, per bulan. Jadi itu tuh udah termasuk air, listrik, terus kalian juga dapat tempat tidur yang layak gitu, tempat belajar yang layak, dan ada fasilitas wifi yang itu adalah surga dunia buat kalian yang mau download drakor, mau download film sepuasnya. Asrama adalah surganya. Oke, jadi itu dia enak dan gak enaknya PPKU menurut aku. Dan dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, pasti itu tuh ada enak dan gak enaknya. Jadi buat kalian yang misalnya mau ke IPB, semoga berhasil. Buat kita semua, semoga kita cepet-cepet sekolah dan bisa kuliah offline lagi seperti biasa. Pokoknya semangat buat semuanya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.